ambil sebagai diskusi quiz project. Ya, di dalam kuliah ini kita masih kuliah secara online atau kuliah secara daring, di mana seperti ya kita ketahui bersama, kita masih dalam suasana COVID-19 ya, atau adanya dampak virus corona di Indonesia khususnya, sehingga mau tidak mau ya, kita wajib untuk stay at home dan juga menjaga kesehatan bersama. Oke, di dalam mata kuliah ini ada pun identitas mata kuliah kita ya, kita di mata kuliah pengantar multimedia dengan output atau kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu mahasiswa mampu menerapkan elemen multimedia dan juga desain elemen dalam penerapannya nanti membuat poster. Ya, setelah kita pelajari kemarin bahwa ya, adanya elemen multimedia, kemudian desain elemen, nah kita coba untuk diterapkan pada studi kasus poster. Baik, di studi kasus poster ini, oke, dalam quiz project ini kita ambil dua studi kasus lomba. Yang pertama adalah lomba yang diselenggarakan oleh IPB University dengan topik Student at Home Challenge, ya, kaitannya tentang COVID-19 tadi. Kemudian studi kasus yang kedua ini adalah lomba atau kompetisi yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada, ya, dengan tema Competition from Home tentang social distancing. Oke, dari dua kasus tersebut yang perlu diperhatikan adalah kedua lomba tersebut memiliki dua kategori yang sama, yaitu educative poster atau poster edukasi. Ya, jadi silakan dari dua lomba tersebut dipelajari tentang ketentuannya masing-masing. Kemudian setelah teman-teman mempelajarinya atau membaca ketentuannya, ya, khusus untuk mata kuliah ini, ya, jadi setelah kalian mempelajari, maka ketentuan mengikuti lomba tersebut untuk mata kuliah pengantar multimedia adalah sebagai berikut. Ya, jadi tugas ini bersifat individu. Ya. Kemudian software yang digunakan silahkan dibebaskan, mau Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, atau software lainnya. Kemudian yang perlu dipastikan adalah menerapkan elemen multimedia dan juga elemen desain, ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kemudian pengumpulan internal sebagai tugas ini maksimal di Senin 13 April 2020 melalui Google Class. Oke, itu untuk ketentuan internal kita. Kemudian ketentuan project, ya, jadi sesuaikan project dengan topik masing-masing lomba. Ya, jadi kalian boleh membuat lebih dari satu dan juga diperbolehkan mengikuti kedua jenis lomba tersebut. Kemudian penggunaan material, gambar, dan atau logo disesuaikan dengan ketentuan masing-masing lomba. Ya. Kemudian jangan lupa pastikan ada logo Universitas Amikom Purwokerto dan juga ada identitas. Nah, ini yang poin keempat, ada identitas media sosial atau Instagram, ya, khususnya di Universitas Amikom Purwokerto dan juga teknologi informasi, ya, karena kebetulan kita di program studi teknologi informasi. Oke, kemudian next, ketentuan pengumpulan project. Ya, jadi project dikumpulkan secara internal, ya, melalui Google Class. Pastikan ada identitas mahasiswa, name, dan kelas. Nah, nanti silakan bisa dicek di Google Class kita. Dan poin yang kedua, setelah pengumpulan secara internal, maka mahasiswa langsung mengumpulkan dan juga mendaftarkan lomba sesuai dengan ketentuan. Silakan dicek di masing-masing panduan dua mata lomba tadi. Kemudian yang ketiga, ya, hasil pendaftaran lomba dibuktikan dengan pengumpulan tahap kedua untuk internal. Ingat, ini untuk internal melalui Google Class. Ya, jadi di tahap internal itu kita ada dua tahapan, dan di eksternal ya, otomatis ini tinggal didaftarkan di lomba tersebut. Ya. Kemudian mahasiswa akan mendapatkan nilai lengkap ketika semua tahapan dari tahapan 1, 2, dan 3 sudah dilengkapi. Kemudian ya itu tadi
ketentuan tentang pengumpulan tugas project ya untuk kuisnya. Nah, kemudian sedikit kita berbagi tips dan trik dalam mengikuti lomba desain poster. Nah, ini tips dan trik dari beberapa pengalaman yang pernah saya alami dan juga teman-teman kak kelas atau juga alumni yang pernah mendapatkan juara juga dalam lomba. Yang pasti khususnya di dalam lomba desain poster, kita pahami dulu apa itu poster. Ya, jadi secara definisi, poster itu adalah sebuah karya seni atau karya desain grafis yang memuat komposisi gambar. Ya, komposisi gambar. Ya, jadi poinnya adalah gambar dan huruf. Ya, dengan sifatnya, ya, sifatnya adalah mencari perhatian. Ya, mencari perhatian sekuat mungkin. Ya, jadi 3 kunci utamanya yaitu gambar, huruf, dan mencari perhatian. Kemudian poster bisa juga digunakan sebagai sarana iklan, pendidikan, propaganda, sosialisasi, dan dekorasi ya. Khusus di topik lomba ini berarti kita masuk di kategori yang pendidikan. Oke, kemudian tips yang kedua, sesuaikan dengan tema lomba. Nah, ini, makanya temanya apa nih? Kita harus tahu dulu, kan? Setiap lomba poster pasti akan ada tema yang ditentukan. Sehingga kita wajib untuk membuat poster sesuai dengan tema tersebut. Nah, 2 lomba tadi, baik yang diselenggarakan oleh IPB maupun UGM, memiliki tema utamanya adalah tentang COVID-19 dan juga Corona. Sehingga wajib kita membuat desain tentang edukasi. Ya. Kalau di panduannya tadi tentang edukasi dalam hal Corona atau COVID-19. Ya. Secara detail silahkan bisa dibaca di panduan masing-masing. Kemudian tips yang ketiga adalah baca aturan lomba. Poin ini sangat penting. Setiap lomba akan ada aturan mainnya, sehingga pastikan baca terlebih dahulu panduan dari lomba tersebut. Misalkan tentang ketentuan peserta, kan? Kebetulan kalau ini kita pesertanya individu, kemudian ketentuan lain misalkan dari perguruan tinggi umum di seluruh Indonesia atau mahasiswa S1, mahasiswa S2 dan lain sebagainya. Kemudian ketentuan-ketentuan lain misalkan desain, ya, kemudian pengumpulan karya, ya, tanggalnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan perlu dicek. Oke, kemudian yang keempat, nah, mulailah berkarya atau mendesain. Nah, setelah kalian membaca aturan panduan step by step-nya, kan, ya, maka tahap berikutnya adalah action. Nah, actionnya apa? Ya, membuat desain. Nah, yang perlu diperhatikan dalam membuat desain adalah ya sesuai dengan ide dan kemampuan kalian. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian pastikan karya kalian itu adalah orisinil atau asli dan bukan plagiat atau bahkan copy paste, gitu kan? Ya, copy paste ya, atau bahkan copy paste. Ya, artinya apa? Harus benar-benar orisinil. Ya, harus benar-benar orisinil. Jangan sampai copy paste. Nah, misalkan nih cari di internet atau Google, gitu kan? Kemudian tinggal download, kemudian tinggal memberi nama, upload ya, itu jangan. Ya, boleh mencari di internet sebagai referensi, boleh, tapi tetap harus disesuaikan dengan ide konsep yang kalian bikin. Sehingga gunakan konsep ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian tahap yang kelima, ya ini mungkin tips yang kelima ya atau tips terakhir, ya, pahami aturan main dalam berkarya, khususnya dalam desain grafis. Nah, pahami aturan mainnya. Nah, jadi desain grafis itu tidak hanya sekedar membuat gambar, mengedit gambar, tulisan, atau bahkan hanya nempel gambar. Nah, semua itu ada ketentuan atau ilmunya. Dari kita harus mengenal jenis font atau tipografi, kita mengenal adanya elemen desain hingga prinsip desain. Jadi tidak hanya sekedar membuat karya saja. Nah, ini yang perlu dipahami juga oleh masyarakat dan oleh orang umum. Dan bahwa membuat desain grafis itu ada ilmunya. Sehingga tidak cuma gitu doang kok, gitu kan, cuma edit gambar. Sehingga terkadang muncul stigma-stigma yang ekstrim di
kalangan masyarakat adanya desain gratis gitu kan. Bukan desain grafis tapi desain gratis. Karena mereka menganggap bahwa cuma ngedit gambar gitu doang, cuma ngecrop gambar gitu doang, cuma membuat tulisan gitu doang, padahal itu semua ada ilmunya. Nah, kemudian apa itu elemen desain dan juga prinsip desain atau desain prinsipal? Oke, next ya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang pengen tahu tentang atau paham tentang desain elemen, prinsip desain, dan segala hal tentang desain, yuk kuliah di Universitas Amikom Purwokerto. Ya, jadi ini berlaku untuk teman-teman yang belum belajar tentang desain. Ya, nah, silahkan bisa cek di amikompurwokerto.ac.id atau di pmb.amikompurwokerto.ac.id. Nah, kita ada pendaftaran di gelombang 1 ya 1 April sampai 31 Mei 2020 ya. Jadi ini berlaku buat kalian yang sudah kuliah di Amikom, punya saudara, teman, family atau kolega dan sebagainya, silahkan aja untuk kuliah di Amikom. Ya, kita punya 2 fakultas ya dan ada 6 program studi. Silahkan bisa dicek di websitenya. Baik, itu yang bisa kita share tentang yang pertama tentang ya mata kuliah kita, gitu kan. Kemudian tentang tugas proyek kita, dan kemudian ada materi tips dan trik dalam mengikuti lomba. Kemudian yang terakhir tadi ada sedikit pesan ya dari Universitas Amikom Purwokerto untuk bisa mendaftar di Universitas Amikom Purwokerto. Ya, baik, itu yang bisa kita share di sesi kali ini. Harapannya kita bisa belajar bersama secara aktif dan kreatif. Apalagi sekarang sumber belajar sudah bisa diakses di mana saja dan kapan saja, secara online atau daring. Silahkan bisa cek di internet. Dan yang perlu diperhatikan, dipastikan sampai saat ini adalah stay safe, ya, tetap jaga kesehatan, dan juga jangan lupa ya di rumah saja sementara ya, karena kuliah online. Baik, terima kasih untuk sesi kuliah online kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita tetap dilindungi kesehatan dan tetap bisa berkarya. Amin. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.